Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As-subhu bada min talatihi wal laylu daja min wafratihi faqarusula fazla wa ula ahda subula lidilalati azkan nasabi a'lal hasabi kulul arabi fi khizmatihi Sa'ati syajaru nataqal hajaru syuqal qamaru bi isyarati Jibrilu ata lailata asra wa rabbudahu li khabarati nala syarafa wallahu afa amma salafa min ummatihi wa muhammaduna huwa sayyiduna fala'iju lana li'ijabatihi baligh ya rabbi Baligh ya Rabbi, baligh ya Rabbi, maqasidana bi habibika thumma akhibatihi. Amin, 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 amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mengikuti, menyimak aktif di dalam acara kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol yang insya Allah semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah suatu majelis silaturahim. Ya, semoga dijadikan satu acara yang benar-benar bernilaikan ibadah dan bisa membuahkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada seluruh ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat banggakan, yang Al-Fakir sangat muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan dijadikan kita hambanya yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya semoga kita benar-benar menjadi hambanya yang sukses dunia dan akhirat. Dunia kita bahagia dan di akhirat kita mendapat rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah ya kita ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol, saling berbagi. Dan Al-Fakir sedikit pun tidak merasa menggurui, tidak. Ya, ini hanyalah Al-Fakir, hanyalah mau bicara saja. Tapi mudah-mudahan pembicaraan kita, kumpulan-kumpulan kita ini, kumpul-kumpul kita, acara kita ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan suatu perkumpulan yang mabrur atau yang diberkahi, yang dirahmati, yang semoga menjadikan satu wasilah
untuk diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini insya Allah kalau kita punya keinginan, kalau kita punya tujuan, ya pasti insya Allah kita semua punya tujuan, punya keinginan, punya cita-cita. Karena Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ulul himmah minal iman. Jadi luhurnya, tingginya, punyanya cita-cita, harapan, rencana, keinginan, maka itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita sama sekali tidak punya rencana, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, na'udzubillah min dzalik, itulah adanya timbulnya orang hasu, dengki, jahil, kaniaya terhadap sesama, itu akibat daripada kita tidak punya rencana. Kalau orang yang tidak punya rencana tidak ada pekerjaan. Jadi ada orang yang maju, tetangga maju, wah dia malah ngomel. Ada tetangga beli kulkas, langsung dia ngomong, wah itu mah paling kredit. Ada orang yang maju terus beli harap, beli sawah, beli kebun. Dia paling ngomong, wah itu muja kali. Ada orang yang punya mobil, beli mobil, misalkan Avanza, Jimny, dan lain-lain. Oh, dia bilang, wah paling itu kreditan. Jadi kita usil, karena kita tidak punya cita-cita. Tapi kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya rencana, kalau kita punya keinginan, ya mungkin kita lupa untuk seperti itu. Mungkin kita fokus pandangan hati, pikiran, badan dihadapkan kepada yang kita tuju. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, satu cara supaya keinginan kita itu terwujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya pertama kita kembali kepada Allah dan kita perbanyak istighfar dan perbanyak zikir kepada Allah, dan juga harus baik sesama umat manusia. Jadi harus baiklah kita, karena keberhasilan apapun itu tidak akan cukup dengan sendiri, kita tetap membutuhkan orang lain. Kita dagang harus ada yang membeli. Kita bisnis juga harus ada lawan bisnis. Kalau kita dagang sendirian, gak ada orang, ya mana mungkin kita bisa maju. Jadi makanya kita harus saling menghormati, menghargai, bersatu dengan sesama kita. Jadi tidak boleh kita hidup ugal-ugalan sendirian. Hormati orang lain, berarti kita menghormati diri sendiri. Menghargai orang lain, berarti kita menghargai diri sendiri. Kita menghormati, menghargai, memuliakan orang lain, kita akan dibikin seperti itu oleh orang lain. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Tapi di sini sebelum Al-Fakir ke acara pembagian pengijazahan, yaitu ada satu syair, ya, satu syair yang berbunyi, laisal yatim alladzi qad mata waliduh wa innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Jadi yang dinamakan yatim itu adalah bukan semata-mata orang yang telah ditinggalkan orang tuanya. Bukan. Jadi yang sebenar-benarnya yatim itu adalah yang ditinggalkan ilmu dan adab. Jadi tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Itulah yatim yang sebenarnya. Orang yang tidak punya ilmu, bagaimana hidup kita di dunia susah. Bergaul nggak bisa, menerima kenyataan pun seperti itu. Hidup melangmang-melungmung nggak jelas. Tiap hari, tiap detik, tiap saat dirundung oleh kesusahan, kebingungan. Karena kita tidak punya ilmu. Karena al-jahlu zulmun. Jadi orang yang bodoh tidak berilmu itu gelap. Jadi tidak ada kesenangan. Dan ditinggalkan oleh akhlak. Tidak berakhlak. Udah kita ilmu tidak punya, akhlak pun sama. Ya, akhirnya orang yang tidak berakhlak
akan dibenci dan tidak disenangi oleh sesama. Jadi itulah. Jadi oleh karena itu, kita ditinggalkan oleh orang tua. Ya, seminggu mungkin kita masih nangis. Sebulan mungkin masih teringat. 7 bulan mungkin kita ada lupa. Setahun udah lupa. Kalau kita ditinggalkan oleh orang tua. Tapi kalau kita tidak berilmu, seumur hidup kita merana. Kita tidak berakhlak. Ya sama, karena tanpa ilmu, tanpa akhlak, hidup kita akan terlunta-lunta. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalan. Oleh karena itu, Nabi bersabda, utlubul ilma, carilah ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita kecil sampai kita meninggal, jangan berhenti kita cari ilmu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita hidup membawa penerang, insya Allah kita tidak akan terselip, tidak akan jatuh. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asal cahaya itu, ilmu itu kita pakai. Jangan kita bawa cahaya tapi kita dipakai itu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke cara inti. Yaitu adalah bagaimana supaya keinginan kita itu terwujud dengan sempurna. Ya utama laksanakanlah ini para hukama, para sepuh-sepuh kita memberi jalan kepada kita. Tentu ya pertama kita kembali kepada Allah. Dengan cara kita berzikir ya, berzikir. Ya pertama kita laksanakan ini sholat hajat seperti ini. Pertama ya tentu kita puasa ya. Ketika kita puasa, jadi kita pertama puasa kita hari lahir kita. Hari lahir kita. Kalau kita lahir hari apa? Kita puasa tuh. Tapi malamnya kita laksanakan sholat hajat. Ini lakukan 14 hari. Lakukan 14 hari. Kita sholat hajat yang pertama, kaifiatnya caranya seperti ini. Kita biasalah mandi dulu yang bersih, mandi yang bersih. Jadi harus mandi ini. Malam ya. Malam jam 12 malam kita mandi. Setelah mandi kita wudhu, ya sebelum kita sholat sunnah hajat. Usolinya biasa. Usoli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Terus biasa baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, suratnya yang pertama adalah ayat kursi. Terus rakaat yang kedua, surat Al-Ikhlas atau Kulhu ya. Kulhu. Nanti ba'da salam, setelah salam, kita baca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi 100 kali. Terus baca sholawat 100, sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100. Setelah itu kita baca doa ini atau kalimat ini. La bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa ajaima magfiratika wal ghanimata min kulli birin wassalamata min kulli ismin la tada' li dzamban ila ghafartah wala hamman ila faraddah wala hajatan hi ala karidon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Di situ kita minta. Kalau kita pengusaha, kita pedagang, minta apa tujuan kita. Setelah itu langsung kita sujud. Pas di dalam sujud itu bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin 41 kali. Dan di situ kita minta lagi. Setelah itu kita langsung duduk. Setelah duduk kita bacakan oleh kita yaitu surah Al-Ikhlas 1000 kali. Ini kita lakukan selama kita puasa. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah apapun
tujuan kita terwujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini sulit untuk tercapai, insya Allah setelah mengerjakan ini, tentu ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan berkah Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena apapun di muka bumi ini tanpa ada izin Allah tidak akan terjadi. Jadi kalau Allah menghendaki, apapun sesulit apapun bagi Allah tidak mustahil atau tidak sulit. Inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa persembahkan, bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah makbul. Karena ini adalah sudah tajribah. Sekian demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.